Halo bosku, hari ini saya mau bahas tentang kasus Denada dan Reza Rizky yang ternyata Reza Rizky adalah anak kandungnya. Denada akhirnya buka suara setelah 24 tahun, rahasia yang dia pendam soal Reza Rizky akhirnya keluar. Dan ternyata ceritanya ini lebih rumit dari apa yang kita kira, bos. Kita bahas ini satu persatu, apa sih sebenarnya yang terjadi. Kenapa juga baru sekarang baru diungkap. Dan apa dampaknya buat semua pihak. Langsung aja kita bahas di zona kriminal. Kalian pasti nggak asing kan sama Denada ini. Ya, dia adalah seorang penyanyi yang terkenal di era 90-an dan 2000-an. Apalagi dia juga sering muncul di TV kan akhir-akhir ini. Kehidupan Denada yang selama ini kelihatannya baik-baik aja, ternyata ada satu bagian yang dia tutup rapat-rapat, bos. Soal Reza Rizky Rosano. Dia ini muncul ke publik beberapa waktu yang lalu dengan konteks yang tidak menyenangkan. Ada dugaan penelantaran anak yang sempat viral di media sosial. Dan dari situ semuanya mulai terbuka. Ini bukan cerita yang sederhana ya guys. Soal keputusan yang diambil 24 tahun yang lalu. Konsekuensi yang masih terasa sampai sekarang. Dan upaya untuk memperbaiki banyak hal seperti benang kusut yang pelan-pelan mulai terurai. Di awal Februari 2026, medsos rame kan yang bahas soal penelantaran anak. Dan nama yang disebut ini adalah Reza Rizky Rosano. Langsung dikaitkan dengan Denada. Reza yang di usia 24 tahun ini dituduh ditelantarkan. Media mulai menggali lebih dalam, dan yang mereka temukan adalah sebuah rahasia yang terkubur lebih dari 2 dekade. 2 Februari 2026 kemarin, Denada akhirnya mulai bicara di akun Instagramnya. Dia memposting sesuatu yang bikin semua orang terdiam, bos. Dengan tampilan yang sangat emosional, dia bilang bahwa Reza Rezano ini adalah anak kandungnya. 24 tahun nih teman-teman. Dia nyimpan rahasia ini. Di video itu, Denada juga minta maaf sama Reza karena Reza nggak hidup sama dia mulai dari dia bayi. Pertanyaannya, kenapa seorang ibu ini memisahkan diri dari anaknya mulai dari bayi? Nah, Denada menjelaskan, dan penjelasannya ini cukup berat, bos. Dia bilang waktu itu kondisi psikologisnya sedang tidak layak. Kata-katanya dia sendiri, kondisi psikologisnya sedang terguncang. Bayangkan nih, seorang ibu yang ngerasa dirinya nggak mampu dan ngerasa tidak layak untuk anaknya sendiri. Ya pasti ini adalah keputusan yang sangat berat. Dalam wawancara dengan media, Denada menjelaskan dia bilang tetap membiayai Reza, tetap memfasilitasi, tapi nggak tinggal bersama. Secara finansial dia ada, tapi secara fisik dan emosional ada jarak yang sangat jauh sekali. Yang bikin cerita ini semakin emosional adalah permintaan maafnya Denada. Denada nggak hanya minta maaf ke anak kandungnya Reza Rizky, tapi dia juga minta maaf ke almarhumah ibunya Emilia Contessa. Coba kalian dengerin kata-katanya ini. Baru saat ini saya memberitahukan Reza bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Ada nada penyesalan yang sangat dalam video itu ya. Denada juga bilang pengen memperbaiki hubungannya dengan Reza yang ternyata adalah anak kandungnya ini. Sekarang kita bahas soal kesehatan mental Denada pasca melahirkan. Denada bilang kondisi psikologisnya ini sangat terguncang. Ini sebenarnya bukan hal yang asing di dunia medis ya bos. Depresi pasca melahirkan adalah kondisi yang nyata yang dialami banyak perempuan. Gejalanya bisa sangat parah, merasa nggak mampu jadi ibu, merasa nggak layak, bahkan ngerasa lebih baik kalau anaknya ini diurus sama orang lain. Ini bukan soal sayang atau nggak sama anak ya, tapi ini soal kondisi mental yang terganggu. Dan sayangnya 24 tahun yang lalu, kesadaran tentang kesehatan mental belum sekuat sekarang. Denada menyebutkan bahwa almarhumah ibunya ini berperan dalam mengurus Reza. Ini sebenarnya pola yang cukup umum di Indonesia ya bos. Ketika seorang ibu nggak mampu, keluarga atau saudara yang mengambil alih dalam banyak kasus. Tapi ada harga yang harus dibayar dalam kasus ini. Hubungan antara ibu dan anak yang terputus.
Tapi Denada bilang dia tetap memfasilitasi dan membiayai Resa. Ini menunjukkan kalau dia sebenarnya nggak sepenuhnya lepas tangan ya. Dia ada, tapi dari jauh. Kenapa ini baru diungkap setelah 24 tahun? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin Denada berharap suatu saat situasinya bakal membaik dan dia bisa menjelaskan dengan kondisinya yang lebih siap. Kedua, mungkin dia takut dengan penilaian dari masyarakat. Ketiga, mungkin bahkan dia sendiri yang belum siap buat menghadapi kenyataan. Tapi ya guys, menyimpan rahasia seberat itu selama 24 tahun ini bukanlah hal yang mudah. Kayak bawa beban yang nggak kelihatan tapi beratnya luar biasa. Sekarang gimana dampaknya sama Resa? Bayangkan kalian tumbuh besar dengan pertanyaan, siapa sebenarnya ibu saya? Dan kenapa saya ini ditinggal sama dia? Ini bukan soal materi. Meski Denada bilang dia membiayai dan memfasilitasi, kebutuhan emosional seorang anak itu beda. Mereka butuh kehadiran. Dan mereka ini juga butuh tahu kalau dia itu dicintai secara utuh sama ibunya. Gugatan yang disebutkan di berita mungkin adalah cara Resa untuk mencari jawaban dan pengakuan. Bukan hanya pengakuan legal, tapi juga pengakuan emosional. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini, itu adalah betapa pentingnya untuk kita memahami tentang kesehatan mental, terutama untuk ibu baru yang baru melahirkan. Masyarakat kita ini punya stigma yang kuat. Kalau ibu itu harus kuat. Padahal kenyataannya, ibu itu juga butuh bantuan. Kalau 24 tahun yang lalu, Denada punya akses ke dukungan yang baik, terapi yang tepat, dan lingkungan yang memahami. Mungkin ceritanya beda lagi ya. Jadi teman-teman, kalau boleh jujur, kasus ini nggak hitam putih. Ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini soal dua orang yang sama-sama jadi korban dari situasi yang lebih besar. Denada, korban dari sistem yang nggak mendukung kesehatan mental ibu. Resa, korban dari keputusan yang diambil saat dia masih bayi. Kesehatan mental ini nyata guys. Kalau orang terdekat kalian ini ngalamin kesehatan mental, terutama buat ibu-ibu baru, cari bantuan. Gak ada yang memalukan dari kita mengakui kalau kita butuh pertolongan. Daripada kita tahu ada masalah, malah diem aja. Anak butuh lebih dari sekedar materi. Yang penting sekarang Denada udah nyoba memperbaiki hubungannya dengan Resa. Apakah itu mudah? Enggak. Yang penting adalah niat dan usaha yang konsisten. Karena penyembuhan dari trauma keluarga itu butuh waktu. Buat kita emang mudah sih buat nilai. Tapi coba sebelum kita nilai, kita pahami dulu situasinya. Kita nggak tahu separah apa kondisi Denada 24 tahun yang lalu. Kita juga empati ke Resa. Dia tumbuh dengan pertanyaan yang mungkin nggak pernah kejawab dengan tuntas. Jadi bosku, itu tadi cerita soal rahasia 24 tahun Denada yang nggak pernah terungkap. Cerita yang kompleks, penuh dengan emosi, dan nggak ada jawaban yang sederhana. Saya di sini nggak untuk bilang Denada salah atau Resa benar. Saya ngajak kalian semua buat lebih sadar tentang kesehatan mental dan soal dampak jangka panjang yang kita ambil dari sebuah keputusan. Saya Novan, sampai jumpa di video selanjutnya.